Ahlus sunnah sepakat bahwa sholat rubaiyah yang 4 rakaat boleh dikosor jadi 2 rakaat. Dan sholat boleh dijamak, baik takdim maupun takhir, saudara, boleh dijamak, saudara. Tapi jangan lupa, yang mereka sepakati adalah adam jawaz, tidak boleh mengkosor sholat atau menjamak sholat bila uzrin syar'iyyin, tanpa uzur syar'i. Nah, cuman di sini yang kita bicarakan, apapun bentuk uzur yang diperdebatkan oleh para ulama tadi, yang jelas Ahlus Sunnah sepakat ada uzur. Udah gitu aja. Ada uzur syar'i. Nah, sementara saudara-saudara kita di kalangan mazhab Ja'fari umpamanya, mereka boleh menjamak sholat tanpa uzur. Nah, makanya waktu saya pernah ke Iran, kita nggak jauh dari masjid, itu ada beberapa masjid yang dekat dengan penginapan kita. Saya nggak tahu yang di mana-mana di daerah yang dekat dengan penginapan kita. Kita dengar azannya hanya zuhur sama maghrib. Nah, kita nggak dengar azan asar. Nah, saya nggak tahu kalau di daerah lain, tapi di tempat penginapan saya dengar azannya itu hanya zuhur, saudara, dan kita coba ikut ke masjidnya, dan memang mereka langsung sholat jamak. Habis sholat zuhur selesai, langsung iqamat lagi sholat asar. Nah, bahkan saya juga pernah ikut sholat Jumatnya begitu juga. Habis selesai sholat Jumat, mereka langsung jamak dengan asar. Karena memang mereka nggak mensyaratkan ada uzur syar'i. Terlepas daripada pendapat orang-orang Ja'fari tadi, orang-orang Syiah, saudara, yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak boleh menjamak sholat atau mengqashar sholat tanpa uzur. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ya ikhwan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali kumpul di madras rutin setiap hari Rabu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai lanjutkan manahik tamyiznya. Mari kita buka. Kita sudah sampai halaman 98. 98. Nah, semua perhatikan di halaman 98. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ankum. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua, alamatul madzahibis sunniyatil fiqhiyah. Jadi pada pelajaran yang lalu kita sudah melihat alamat, tanda-tanda, ciri, indikator tentang madhab akidahnya Ahlus Sunnah. Kali ini kita akan lihat tentang tanda-tanda atau ciri atau indikator yang menunjukkan kepada madhab fikih Ahlus Sunnah. Nah, di sini disebutkan, mari perhatikan, ittafaqa Ahlus Sunnati wal Jama'ati ala hujjiyatil Qur'ani was sunnati wal ijma'i wal qiyasi wa kulluha masadir muhimmah lil ahkam syar'iyyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mazhab fikihnya. Nah, kemarin kita bicara mazhab akidah, sekarang mazhab fikihnya. Mereka semua telah sepakat
terhadap 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Untuk Al-Quran dan As-Sunnah, mazhab yang 4 sepakat dengan urutan. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah. Tapi untuk Ijma dan Qiyas, mereka berbeda dalam urutan. Nah, kita perhatikan, kita sudah pelajari kemarin di halaman 92. Bagaimana mazhab Abu Hanifah lebih mengedepankan aqwalus sahabah daripada ijma' dan qiyas. Jadi aqwalus sahabah dikedepankan, baru ijma' dan qiyas. Nah, tapi walaupun begitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas menurut mazhab Abu Hanifah itu adalah sumber hukum. Hanya saja mereka mengedepankan aqwalus sahabah, yaitu setelah Al-Quran, As-Sunnah, aqwalus sahabah dulu, baru ijma' dan qiyas. Nah, sementara mazhab Maliki sepakat Al-Quran dan As-Sunnah dengan urutan pertama dan kedua, juga sepakat dengan urutan yang ketiga ijma'nya, tapi qiyasnya ini setelah ijma' Ahlul Madinah atau amal Ahlul Madinah. Jadi amal Ahlul Madinah dikedepankan daripada qiyas. Nah, sementara mazhab Syafi'i di halaman berikutnya kita lihat urutannya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, sebagaimana yang sudah masyhur kita ketahui selama ini. Jadi mazhab Syafi'i tidak mengedepankan aqwalus sahabah atau amal Ahlul Madinah daripada qiyas. Nah, sementara mazhab Ahmad yang berikutnya kita lihat juga sudah kita paparkan. Ternyata fatwa sahabat juga dikedepankan daripada ijma' dan qiyas. Ya, tentunya masing-masing mazhab ini punya hujah, punya argumentasi kenapa aqwal sahabat atau fatwa sahabat lebih dikedepankan. Dan pelajaran kita bukan menggali itu, tapi untuk mengetahui saja bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah secara fikih, 4 mazhab fikih yang terkenal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama, kemudian As-Sunnah adalah sumber hukum yang kedua. Nah, adapun juga mereka sepakat ijma' dan qiyas juga sumber hukum, walaupun mereka berbeda urutan, berbeda tartibnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka sepakat bahwa semuanya yang sudah disebutkan tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas sebagai masadir muhimmah. Nah, sebagai sumber yang penting lil ahkamis syar'iyyah, bagi hukum syariat. Nah, kemudian selain itu wattafaqu ala jawazil istinja bil ahjar. Ini ciri Ahlus Sunnah juga secara umum. Ini kita bicara secara umum. Mazhab yang 4 itu sepakat bahwa istinja dengan batu itu boleh. Tapi di luar Ahlus Sunnah ada yang menganggap itu tidak sah. Nah, jadi jangan kaget kalau nanti kita tengok di mazhab luar yang 4 itu istinja dengan batu dianggap tidak sah. Tapi kalau mazhab yang 4 menganggap istinja dengan batu itu boleh. Sepakat mazhab yang 4. Walaupun ada 1-2 pendapat di kalangan Ahlus Sunnah yang kadang-kadang mereka keluar dari kesepakatan Ahlus Sunnah tadi. Tapi secara umum bahwa Ahlus Sunnah sepakat ala jawazil istinja bil ahjar. Istinja dengan batu itu saudara boleh. Wa jawazil masah alal khuffain. Ahlus Sunnah juga sepakat tentang bolehnya mengusap di atas khuf. Jadi khuf itu memang ada aturannya dalam Ahlus Sunnah. Soal mengusap di atas khuf itu juga merupakan kesepakatan. Walaupun ada soal beda waktunya, berlakunya dan lain sebagainya, tapi secara umum soal mengusapnya Ahlus Sunnah sepakat. Kemudian wattafaqu ala wujubi ghuslir rijlain fil wudu. Nah, Ahlus Sunnah juga sepakat bahwa mencuci kaki itu saudara dalam wudu adalah kewajiban. Tapi jangan lupa ada di kalangan Ahlus Sunnah yang meriwayatkan bahwa Imam Tabari umpamanya bahwa sebetulnya seorang muslim itu mukhayyar bainal ghusl wal masah untuk rijlain.
Jadi seorang muslim itu dia boleh pilih mau dicuci, dibasuh itu kaki atau mau diusap. Tapi pendapat Tobari ini tidak mewakili daripada umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umumnya Ahlus Sunnah kaki dibasuh kecuali pakai khuf baru diusap. Nah itu umum. Nah jadi kalau ada 1-2 pendapat yang berbeda dengan ini, saudara ya boleh saja 1-2 ulama Ahlus Sunnah berbeda dengan kalangan Ahlus Sunnah yang lainnya. Tapi umumnya itu ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, cuman secara umum. Nah, jadi kalau saya katakan secara umum berarti nggak mutlak itu ya. Mutlak ini berarti di Ahlus Sunnah nggak ada sama sekali pendapat beda, nggak begitu. Fikih ini fleksibel, saudara, ada saja kalau kita pelajari perbedaan-perbedaan. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap orang udah sepakat deh, ternyata begitu kita korek ke dalamnya ada aja pendapat yang berbeda. Nah, itu umum. Cuman secara umum inilah daripada sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beberapa persoalan fikih. Nah, begitu juga wastirat at-taharah li salatil janazah. Nah, begitu juga disyaratkannya bersuci untuk sholat jenazah. Karena ada madhab lain yang populer sholat jenazah nggak perlu bersuci. Nah, tapi di kalangan Ahlus Sunnah yang umum sholat jenazah sama dengan sholat-sholat yang lainnya.